kita satukan hati kita. Kita naikkan syukur kita. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia setia. Dia yang tidak pernah berubah kasih-Nya. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kita tetap mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk pemeliharaan Tuhan. Mari saudara. Kami datang di hadirat Kau yang tahu segala kerinduan kami ya Bapa. Kami memandang Engkau ya wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari. Angkat tangan saudara, kita ucapkan glory haleluya buat Engkau. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami haus, kami rindu Tuhan. Hati kami diperbaharui Tuhan di tempat ini. Mari ya Roh Kudus, kami rindu memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari surat Galatia pasal kelima ayat 22 sampai 23a. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Silakan duduk saudaraku yang kekasih,
Mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau Allah yang baik, kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau adalah juru selamat kami yang setia. Sebelum kami teruskan ibadah ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau melalui pikiran, hati, tingkah laku kami ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri yang memperbaharui hidup kami, supaya pada hari-hari kami selanjutnya kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa syafaat, khusus untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang menunggu pemulihan. Kami menyerahkan Tante Oni di dalam tangan-Mu yang masih direhab. Tuhan, jamah dia, pulihkan dia. Juga Tony Harahap yang masih direhab. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan dia juga Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang menyerahkan Arthur Palaro dalam tangan-Mu, remaja kami. Dia membutuhkan mujizat Tuhan. Kami dengan sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, jamah dia dengan kuasa darah-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sembuhkanlah dia dan perbaharui dia, pakai dia, kelak menjadi alat bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Friendly ya Tuhan, yang masih mengalami sakit di kulit dan gatal-gatal. Kami minta Tuhan Kau menjamah dia, menumpangkan tangan-Mu, menyembuhkan dia dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar tidak mengganggu aktivitas dia dan pekerjaannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang terus menantikan jamahan kuasa pemulihan-Mu. Tuhan sendiri yang mengingat Pak Agung, Tuhan yang mengingat Budi Sayogyo, Tuhan juga menolong Cirita, juga Tante Evi Tamarindang, Ibu Nina Panginda, dan lain-lain ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang lemah tubuh, para senior kami satu persatu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah mereka ya Tuhan. Sembuhkan satu persatu. Berikan hati yang tabah untuk menantikan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan di Amerika dari pandemi, juga Indonesia, bahkan seluruh permukaan bumi ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan biarlah pandemi ini boleh segera berlalu oleh kemurahan-Mu, oleh kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pengabaran Injil, walaupun pandemi masih berlangsung kami rindu melihat banyak jiwa boleh mendengarkan firman Tuhan, Injil keselamatan Tuhan melalui berbagai macam media, melalui berbagai macam cara. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu di mana-mana. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, agar mereka tetap tekun mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan untuk Indonesia, saudara, famili, handai tolan kami di sana, yang lemah tubuh dan yang sakit kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Yang belum percaya, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan pergumulan kami masing-masing ya Tuhan. Entahkah yang bergumul soal pekerjaan, soal sekolah, soal finansial, soal status, soal teman hidup, soal relasi dengan keluarga, relasi dengan teman, dan berbagai macam pergumulan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, dokter segala dokter yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Siap memuji Tuhan saudara? Hidup kita adalah hidup yang boleh bersyukur karena Tuhan telah memilih kita. Sehingga hidup kita menjadi berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang kupilih membantu berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sendiriku
sumpahku berarti karena Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku lihat sendiriku, amin. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan karya besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Oh, sumber kuatku, Yesus. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi, Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Amin. Kita sukacita buat Tuhan, amin. Kita teruskan pujian kita. Mari bersalahlah, saudara. Bergoyang kiri, goyang kanan ya. Berikan sukacita, saudara. Selagi masih kita bisa berjalan, saudara. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Karena Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kita. Haleluya. Percaya padamu, amin. Karena kasih-Mu padaku, dosaku dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian dirikan nama-Mu dengan gendang. Ku puji dengan tetapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan tetapi oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang ya disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Ada sukacita, saudara?
Sungguh saudara bersuka cita. Mau citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bacaan bertanggapan diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ke 9. Saya membacakan ayat 4, saudara-saudara membaca ayat ke-5, demikian seterusnya sampai ayat ke-9 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku,
hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiba saatnya kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita bacakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kuserahkan kepada Yesus segala khawatirku. Kuserahkan di kaki Yesus. Biar segala persoalan kita serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Dia yang akan menolong kita. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Yesus. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena hari ini kami diberi kesempatan boleh beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Ya Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh memuji nama-Mu, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, siapkanlah hati, pikiran, dan telinga kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Menguatkan kami yang lemah, menghibur kami yang sedih, dan menolong kami bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini ya Tuhan. Jadikanlah dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab bersama-sama dari surat Galatia, pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita tentang buah roh. Hari ini rasa yang kedua yaitu sukacita.
Menurut pendeta Andar Ismail, seorang pendeta yang terkenal, penulis yang kreatif, seorang teolog di Indonesia, dia bilang bahwa orang Kristen membaca Alkitab itu tidak harus dengan wajah yang serius atau wajah yang cemberut. Tapi bisa membaca Alkitab dengan tertawa, dengan tersenyum. Kalau kita mau berimajinasi dan memiliki rasa humor. Contohnya, misalnya Kejadian pasal 2 ayat 24. Diceritakan tentang orang laki-laki yang meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, tinggal sama istrinya. Nah, dia bilang itu namanya mertua housing estate atau perumahan mertua permai. Nah, kenapa si suami itu, si pria itu harus pindah ke rumah istrinya? Menurut si suami supaya lebih hemat. Nah, ini humor. Dan menurut istri, karena mertuanya galak, jadi mending tinggal sama orang tua sendiri. Contoh lain misalnya Yosua pasal 6 ayat 13 dan 20. Di situ diceritakan tembok Yeriko yang dirobohkan oleh Yosua dan pasukan-pasukannya hanya dengan 7 trompet tanduk domba. Wow, apakah trompet itu punya getaran yang khusus, punya kekuatan yang istimewa? Si anak dari tukang bangunan proyek tembok itu bilang, bukan, itu karena adukan semennya kurang. Nah, ini juga namanya humor, saudara. Contoh lain, Yunus 1 ayat 7. Diceritakan Nabi Yunus masuk ke perut ikan. Nah, pertanyaannya kenapa Yunus masuk ke perut ikan? Jawabannya, karena tidak mungkin Yunus itu bisa masuk ke perut udang atau perut kepiting. Contoh lain, Matius 25 ayat 3-4. Diceritakan bahwa krisis BBM, bahan bakar minyak, bukan saja terjadi di Jakarta, di Indonesia, tapi juga terjadi di Yerusalem pada zaman dulu. Sebab apa? Sebab ada 5 gadis yang ingin pergi membeli minyak untuk pelita mereka. Dan mereka sudah membawa buli-buli untuk pergi beli minyak. Tapi waktu 5 gadis bodoh itu ngantri untuk beli minyak, bukan pagi-pagi tapi sore-sore, lalu si abang penjual minyaknya bilang, maafin ya Neng, minyaknya sudah habis, kosong. Ini juga imajinasi humoris, saudara. Satu lagi, Kejadian pasal 1 ayat 26 dan pasal 2 ayat 20. Di situ diceritakan bahwa Allah menciptakan burung-burung di udara. Nah, pertanyaannya apakah termasuk burung onta? Oh, tentu saja termasuk burung onta. Karena kalau tidak, maka firman Tuhan akan tertulis, Tuhan menciptakan burung-burung di udara kecuali burung onta. Firman Tuhan gak bilang itu. Lalu kita bertanya, kalau termasuk burung onta, tapi kenapa burung onta tidak terbang di udara? Mereka tidak bisa terbang. Nah, jawabannya menurut Pak Andar, dulu memang burung onta itu bisa terbang. Tapi karena banyaknya manusia yang protes, sebab burung onta itu membuat kawat jemuran putus, membuat genteng pada pecah. Gara-gara burung onta itu suka hinggap di genteng dan di kawat jemuran, maka izin terbang dari burung onta itu dicabut alias grounded. Jadi sejak itu burung onta tidak lagi bisa terbang. Nah, saudara, kita ketawa, ini adalah imajinasi humor yang sehat yang diajarkan oleh pendeta Andar Ismail. Memang Pak Andar itu rasa humornya tinggi sekali. Dan kita pasti yakin bahwa hatinya dia tentu ada sukacita yang besar dalam belajar firman Tuhan. Saudara, orang yang tidak memiliki rasa humor, hidupnya rapuh, gampang pecah, hidupnya hambar dan membosankan. Sebaliknya orang yang memiliki rasa humor, hidupnya ceria, hidupnya gembira, hidupnya bergairah. Dia lentur alias
fleksibel, selalu bersemangat, dan jiwanya sehat walafiat. Wajahnya berseri-seri. Itu yang tadi dikatakan dalam ayat pembimbing kita Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku yang kekasih, izinkan saya tanya, sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara telah menerima Roh Kudus di dalam hatimu? Apakah Roh Kudus sudah memproduksi buah roh dengan rasa sukacita di dalam hatimu? Hari ini kita mau belajar buah Roh Kudus, rasa yang kedua, yaitu sukacita. Dalam bahasa Yunaninya kara. Kara artinya perasaan senang dan bahagia yang bersifat internal di dalam. Jadi sukacita itu bukan rasa senang hasil rangsangan dari luar. Ya, bukan. Bukan sesuatu yang dari luar yang membuat perasaan saudara senang sementara, bukan. Tetapi sesuatu yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati saudara. Ditaruh oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara, yang memproduksi sukacita. Sesuatu yang Tuhan taruh dalam jiwa, dalam pikiran, dalam hati secara internal. Karena ditaruh oleh Tuhan, karena diproduksi oleh Roh Kudus, maka sukacita yang sejati harusnya adalah sukacita yang sifatnya kekal, menetap. Bukan sementara seperti orang dapat hadiah, senang sebentar. Kemudian nanti setelah gak ada hadiah, kemudian dia gak senang. Atau dapat lotre, atau sesuatu rangsangan dari luar yang membuat dia senang dan bahagia sementara. Bukan. Saudara, sukacita yang dihasilkan oleh Roh Kudus ini terjadi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Setelah kita menerima jaminan hidup kekal. Semua ini menghasilkan sukacita dari sorga yang sifatnya kekal. Puji Tuhan, dengan kata lain setiap orang Kristen yang asli seharusnya memiliki sukacita yang dari Roh Kudus ini. Tidak heran saudaraku, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 4 memberikan perintah kepada orang-orang percaya, orang Kristen di Filipi. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah ditegaskan di situ 2 kali. Sebab ini sangat penting, kalau saudara adalah Kristen asli, maka buah Roh Kudus rasa kedua yaitu sukacita harus ada di dalam diri saudara. Sukacita yang internal, yang sorgawi, yang kekal sifatnya. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana kita tahu sukacita yang ada di dalam diri kita itu sungguh-sungguh asli, sungguh-sungguh dari Tuhan, sungguh-sungguh adalah produksi dari Roh Kudus. Apa saja tandanya? Nah, hari ini kita akan belajar minimal ada 3 tanda. Yang pertama, tidak cepat tersinggung. Nah, dari bacaan Alkitab kita tadi di bertanggapan, Filipi pasal 4 ayat 5 berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kalau ada sukacita, sukacita di dalam Tuhan itu menghasilkan kebaikan hati bagi semua orang. Dan ayat ke-7 mengatakan, hatinya dipelihara oleh Allah dalam Kristus. Jadi kuncinya ada di dalam hatinya. Hatinya selalu ingin berbuat baik bagi semua orang. Hatinya dipelihara oleh Tuhan dari segala yang jahat oleh kasih karunia Yesus Kristus. Saudara, untuk itu kita perlu mengenal citra diri kita, self-image di dalam diri kita masing-masing dengan baik, dengan benar. Citra diri yang sejati sudah kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Ketika dia memberikan kasih yang agape itu, rasa pertama dari buah Roh Kudus yang menyelamatkan kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Sebab itu saudaraku, saudara tidak perlu menjadi orang lain,
Tapi belajar menerima diri dengan nilai yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam diri saudara. Yaitu keselamatan, kasih sejati, dan sukacita yang sejati. Jadi nilai dalam diri saudara tidak tergantung apa kata orang lain. Atau apa perlakuan orang lain. Jadi saudaraku, jangan menjadi orang yang mudah atau cepat tersinggung. Kalau ada hal-hal yang sepele, misalnya orang lupa nama saudara. Lupa telepon saudara. Atau salah menyebut nama saudara. Atau salah urutan nama saudara harusnya nomor 2 ditaruh di nomor 20. Jangan tersinggung. Atau kalau ada orang yang tidak mengundang saudara ke ulang tahunnya. Padahal teman saudara diundang. Jangan tersinggung, jangan pikir wah dia menghina saya, jangan. Atau misalnya ada yang salah bicara kepada saudara. Atau salah tafsir atau salah sangka. Jangan cepat tersinggung. Janganlah perasaan hati saudara yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah ditaruh sukacita itu terpengaruh oleh hal-hal yang sedemikian. Saya ingat suatu kali saya pergi dengan istri saya Esther, dan kemudian ada seorang bapak bertanya, "Pak, itu anaknya ya?" Wah, kalau pertanyaan itu diberikan kepada saudara tersinggung enggak? Istri saudara dianggap anak. Jadi saudara dianggap tua, sudah kayak bapak-bapak, sedangkan istri saudara masih seperti anak remaja. Kalau saya malah senang, sebab istri saya dianggap betul-betul awet muda, cantik dan awet muda. Ya, ini sebuah penghargaan bagi saya, bukan penghinaan. Sebab itu tandanya saya sebagai suami berhasil merawat dan memelihara istri saya. Saudara melihat pandangan yang berbeda, ya. Tapi kalau orangnya yang cepat tersinggung, dia akan mungkin marah dan kesal dan berkata, "Wah, saya dihina ya, dianggap sudah om-om atau bapak-bapak ya yang sudah tua." Nah, saudaraku, orang yang cepat tersinggung hatinya selalu penuh dengan amarah. Ya, hatinya itu meluap-luap, gengsinya tinggi. Ya, sangat sensitif, tidak boleh disentuh. Karena perasaannya sangat-sangat peka, oversensitif, ya, baper. Sebaliknya saudaraku, orang yang memiliki sukacita yang dari sorga, sukacita yang dari Roh Kudus itu, hatinya sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dengan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia itu. Dan hatinya diperbaharui menjadi baik, menjadi benar, menjadi memiliki cinta kasih seperti Kristus. Dia akan belajar mengerti orang lain daripada minta dimengerti. Dia akan belajar menghormati orang lain daripada minta dihormati. Dia akan belajar menghargai orang lain daripada minta dihargai. Dia akan belajar mengampuni orang lain seperti Kristus mengampuni dia. Dia akan belajar menerima orang lain sebagaimana orang lain itu adanya. Saya baca sebuah cerita tentang seorang ibu yang selalu senyum dan selalu bersukacita. Padahal suaminya terkenal sangat galak dan pemarah. Lalu dia diminta kesaksian untuk bercerita apa sih rahasianya. Bagaimana memiliki hati yang selalu senang, bersukacita. Walaupun sering disakiti, diomelin. Ya, dia jarang tersinggung. Sama sekali hampir tidak pernah tersinggung. Dan tidak pernah marah-marah. Lalu dia cerita. Dia katakan rahasianya gampang, cuma satu. Kalau lagi disakiti, lagi dimarahin, lagi diomelin, saya itu bisa jaga tetap sukacita dengan cara menyikat WC. Lalu ibu-ibu pada tanya, "Hah? Menyikat WC, bekerja membersihkan WC yang kotor bisa membuatmu sukacita?" Lalu ibu itu bilang, "Iya. Menyikat WC itu membuat aku bersukacita sebab aku menyikatnya dengan sikat gigi suami saya." Biar tahu rasa dia, saya bisa sambil nyanyi-nyanyi, menyikat WC sebab saya pakai sikat gigi dia. Saudaraku, ini sebuah humor. Tapi ini bukan sukacita yang sejati, ini sukacita yang palsu, yang semu. Ini adalah perbuatan balas dendam diam-diam. Ingat saudaraku, sukacita yang sejati tidak berbuat jahat, tapi berbuat baik. Sebab hatinya baik
dan benar. Karena sukacita itu ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Sebab sukacita yang sejati itu ada dalam kebenaran yang sudah memerdekakan kita dari segala kejahatan. Saya membaca kesaksian seorang bapak yang bernama Paul Thigpen. Dia seorang ayah dan suatu kali dia pulang ke rumahnya, dia kaget sebab dapurnya yang barusan dia bersihkan 2 jam lalu sudah rapi semuanya, kini berantakan. Tadinya sudah mengkilap, sekarang jadi kotor. Karena anak perempuannya yang paling kecil, yang bungsu, sedang masak sesuatu. Bumbu-bumbu berantakan, kemudian mangkok dan piring itu kotor, gak karuan. Dia rasanya pengen marah, pengen teriak. Tapi dia lihat di meja, ada sebuah kertas tulisan anaknya. Ditulis dengan coklat. Tulisannya demikian. Daddy, saya sedang membuat sesuatu untukmu. Tanda tangan anakmu, malaikatmu. Waduh, setelah membaca itu, langsung di tengah-tengah hati yang pengen marah dan meledak, tiba-tiba dia bilang, sekarang hatiku penuh dengan sukacita yang murni, mengalir di dalamku. Masalahku sekarang pindah dari melihat dapur yang kotor, sekarang aku melihat anakku sendiri seperti seorang malaikat yang sedang berbuat baik untuk saya, papanya. Dia mengasihi aku. Saudara, ini sebuah kesaksian yang sangat bagus, bukan? Jadi saudaraku, dalam situasi yang kadangkala seolah-olah tidak mungkin sukacita, Tuhan bisa membuat kita tetap bersukacita. Ketika kita melihat ada hal-hal yang membuat kita ingin marah dan cepat tersinggung, kecewa dan menyedihkan, dan membuat harapan putus, justru kalau kita mau melihat dari sudut lain, sudut pandang lain, merenungkannya lebih dalam, kenapa Tuhan izinkan terjadi, melihat manusia lebih penting dari benda, melihat relasi manusia lebih penting dari materi, maka kita bisa memiliki sukacita yang datang dari Roh Kudus. Kebaikan hati yang datang dari Tuhan akan mengalir dalam hati kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nampaknya sulit, tapi di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, itu dimungkinkan. Yang kedua, tandanya sukacita yang sejati adalah puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Filipi 4 ayat 6 tadi mengajar kepada kita, jangan kamu khawatir. Tapi serahkanlah semua keinginanmu melalui doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah saudara, sekali lagi ini konsep nilai. Ya, orang yang tidak belajar puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, dengan apa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, hidupnya akan selalu khawatir, selalu gelisah, selalu takut, selalu was-was masa depannya bagaimana. Bagaimana kalau gini, bagaimana kalau begitu. Dia selalu merasa tidak cukup, merasa tidak pintar, merasa tidak cakep, merasa tidak kaya, merasa tidak bisa ini, tidak bisa itu, merasa masa depan yang gelap. Dan akibatnya hidupnya akan banyak mengeluh, banyak susah, banyak sedih, banyak sungut-sungut. Wajahnya muram, tidak berseri-seri. Dia cepat kecewa dan cepat putus asa. Tidak ada sukacita yang sejati yang terpancar keluar dari hatinya dan jiwanya. Ingat saudaraku bahwa nilai kita yang tertinggi ada pada salib Kristus. Ketika Tuhan mati bagi kita, menanggung seluruh hutang dosa kita. Ketika darah Kristus menyucikan kita dari segala kejahatan dan menjamin kita hidup yang kekal. Itu nilai yang tertinggi. Konsep nilai itu harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Maka kita akan belajar puas menerima apapun
apapun yang Tuhan berikan. Kita akan belajar puas dengan apa yang Tuhan izinkan. Kita akan belajar menerima dengan sukacita. Hidup kita tidak tergantung lagi dengan harta, dengan kekayaan, dengan kepintaran, dengan kecantikan, atau hal-hal materi, hal-hal duniawi yang sementara sifatnya. Permisi tanya, kalau saudara disuruh pilih 100.000 US dollar yang palsu dan 10 dolar uang yang asli, saudara pilih yang mana? Mana lebih berharga? Jelas 10 dolar yang asli bukan? Atau 1 dolar yang asli itu pun jauh lebih bernilai dari 1 juta US dollar yang palsu bukan? Demikian dengan hidup kita. Ketika Tuhan menebus hidup kita, kita menjadi asli. Kita menjadi bernilai yang sejati di hadapan Tuhan. Walaupun uang asli itu yang $1 atau 10 dolar itu diinjak-injak, dikotorin, dilecek-lecek, ya, sobek sedikit, tetap nilainya sama. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa mengizinkan adanya hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Hal-hal yang menyakitkan. Seperti uang yang dilecek-lecek atau disobek. Tapi di hadapan Tuhan kita tetap bernilai. Tetap berharga. Tetap sama. Roh Kudus tetap akan memproduksi sukacita yang internal itu. Sukacita yang datang dari sorga itu. Sebab itu saudaraku harus belajar puas menerima apa yang datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 12 ayat 25. Orang yang khawatir akan membungkukkan tulangnya. Matius 6 ayat 30 sampai 31 berkata. Orang yang khawatir sama dengan orang yang tidak mengenal Allah alias kafir. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, tanggalkan semua kekhawatiran. Tanggalkan ketergantungan saudara kepada materi dan hal-hal yang sementara. Dan mari bergantung kepada Tuhan. Salib Kristus yang telah membuat nilai saudara menjadi asli, menjadi sejati, menjadi berharga dimanapun dan kapanpun, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku hati kita bisa puas. Dan kalau hati kita puas itu terpancar keluar dari wajah kita yang berseri. Terpancar sukacita yang internal itu keluar dari dalam kita. Sebab Roh Kudus yang memproduksi sukacita itu membuat sukacita itu mengalir keluar. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam wajah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya membaca cerita seorang Indonesia yang pindah ke Amerika, dia seorang insinyur dan dia bekerja di sebuah kantor. Dia punya krisis self-esteem, krisis kepercayaan diri. Dia merasa minder karena dia itu orang Indonesia. Itu sebabnya dia terus-menerus berusaha untuk meyakinkan semua orang bahwa dia sama baiknya dengan orang Amerika, dengan orang bule. Jadi waktu meeting di kantor dia bicara dengan manajernya seorang Amerika. Dia bilang, hey teman, saya ini sama baiknya dengan kamu loh. Lalu manajernya bertanya kenapa? Ya, saya dapat pekerjaan di Amerika, kamu dapat pekerjaan di Amerika, kita sama. Ya oke. Saya setuju. Lalu ketika di parking lot, dia bertemu lagi dengan manajernya. Dan dia bilang, hey teman, saya dan kamu sama baiknya loh. Temannya mengatakan, kenapa? Iya, saya punya mobil sendiri, kamu punya mobil sendiri. Jadi kita sama. Temannya mengatakan, ya it's okay. Ya, bagi orang Amerika ya itu biasa saja. Begitu juga dalam hal-hal lain. Selalu dia ingin tegaskan, saya dan kamu sama saja, saya dan kamu sama saja. Dan temannya selalu mengatakan oke. Lalu untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, si insinyur Indonesia itu 1 bulan kemudian dia pindah rumah di tetangganya manajernya temannya itu. Jadi tetangga sekarang. Dan besok paginya dia bertemu dengan temannya itu, dia berkata, temanku, sekarang saya lebih baik dari kamu. Temannya mengatakan, loh kenapa?
Bukankah selama ini kamu selalu bilang kita sama? Tapi insinyur Indonesia itu mengatakan sekarang beda. Aku lebih baik dari kamu. Loh kenapa? Lalu si insinyur Indonesia itu menjawab, sekarang tetanggaku adalah orang Amerika. Sedangkan kamu, tetanggamu adalah orang Indonesia. Jadi saya lebih baik dari kamu. Saudara, ini hanya humor. Yang menceritakan orang yang memiliki krisis kepercayaan diri. Krisis self-esteem. Saudaraku, permisi tanya, bagaimana dengan saudara? Apakah selama ini saudara puas dengan pemberian Tuhan? Dalam segala hal. Bukan saja soal materi, tapi juga soal keluarga, soal teman, soal pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau saudara mengatakan, ya selama ini saya puas. Mari kita adakan tes saudara, izinkan saya tanya. Andaikan anak saudara adalah seorang anak yang banyak bertanya. Sudah dikasih tahu masih tanya terus, apakah saudara senang atau marah? Atau kecewa? Atau tidak peduli atau suruh dia pergi jangan mengganggu? Atau saudara bangga punya anak yang sedemikian? Nah kalau istri atau suami saudara pulang kerja, saudara disambut atau menyambut, disapa atau menyapa dengan senyum atau dengan wajah yang lesu, atau dengan wajah yang segar, dengan kesal atau dengan hati yang senang, dengan tegang, dengan ribut atau dengan hati yang bersukacita. Nah saudara, semua ini menunjukkan sesuatu yang di dalam hati saudara, apakah puas dengan apa yang Tuhan berikan dan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Mari saudaraku kita belajar puas menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Belajar puas dengan apapun yang terjadi dalam pengalaman hidup di dunia ini. Maka kita bisa penuh dengan sukacita yang sejati. Kalau saudara belum bisa belajar puas, belajarlah banyak berdoa. Belajarlah banyak menghitung berkat Tuhan daripada mengeluh dan khawatir tentang sesuatu yang saudara belum punya. Tapi belajar berterima kasih dan bersyukur dengan apa yang saudara sudah punya. Amin. Yang ketiga, apa tandanya sukacita yang sejati? Tidak berpikiran negatif. Filipi pasal 4 ayat 8 tadi berkata, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Jadi kuncinya saudara di pikiran. Pikiran kita harus senantiasa memikirkan yang positif, yang baik, yang indah, yang manis, bukan yang negatif. Orang yang bersukacita, hatinya senantiasa baik dan pikirannya selalu positif. Sebaliknya orang yang pikirannya negatif, dia akan suka curiga dan suka mengambil konklusi atau kesimpulan yang negatif. Bahkan konklusi yang jahat dan tidak baik. Akibatnya mukanya akan berkerut, akan muram, akan tegang, hidupnya itu serius dan rapuh, dan hatinya tidak ada sukacita yang lahir dari Roh Kudus. Saudaraku, jika dari buah roh, seharusnya dalam pikirannya adalah pikiran yang baik dan benar dan positif. Yang mulia tadi dikatakan. Yang indah, yang suci, yang adil, yang sedap didengar. Yang akan dipuji oleh manusia dan memuji Tuhan dan dipuji Tuhan. Nah mari kita tes lagi. Silakan saudara menjawab sendiri. Misalnya malam-malam ada orang yang mengetuk pintu rumah saudara. Apa yang saudara pikirkan? Positif atau negatif? Saudara pikirkan, oh itu maling, itu orang jahat, atau itu tetangga yang minta pertolongan. Mungkin dia butuh bantuan saudara. Tes lain, misalnya suami atau istri saudara atau anak saudara pulang kerja terlambat dan saudara tidak bisa kontak dia, handphonenya mati. Apa yang muncul di pikiran saudara? Positif atau negatif? Apa yang saudara pikirkan? Oh dia dapat kecelakaan?
Oh, dia itu bannya pecah. Oh, itu dia mengalami hal-hal yang jahat. Atau saudara mikirkan, oh dia mungkin ketemu teman lama. Oh handphonenya mungkin gak sempat dicolok atau gak sempat dilihat. Oh dia sedang ngobrol atau dia akan membeli kado istimewa atau makanan kesukaanku. Apa yang saudara pikirkan? Contoh lain misalnya suami saudara bicara dengan seorang wanita yang tidak dikenal. Apa yang saudara pikirkan ibu-ibu? Saudara pikirkan itu pacar lama suamimu? Atau saudara pikirkan, oh itu jangan-jangan wanita simpanan? Atau saudara berpikir yang positif, oh mungkin itu hanya orang asing yang tanya alamat. Oh atau dia minta tolong karena mobilnya mogok. Pikiran saudara positif atau negatif? Nah satu lagi, kalau ada orang lain yang bicaranya bisik-bisik sambil ngelirik ke saudara. Apa yang saudara pikirkan? Saudara curiga itu cerita kamu, hal yang tidak baik. Saudara curiga itu gosip. Atau kebetulan saja lirikan dia ketemu dengan lirikan saudara. Saudaraku, jangan cepat-cepat dulu negatif. Firman Tuhan mengajarkan kita belajar berpikir yang positif. Jangan cepat-cepat curiga dulu bahwa orang lain itu jahat dan saudara selalu baik. Belum tentu. Memang saudaraku, di dunia ini wajar ada orang yang jahat, ada orang yang berdosa, ada orang yang motifnya tidak baik. Tapi marilah kita belajar melihat dan menganggap orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara sekitar kita adalah orang-orang yang baik-baik. Dan mereka pantas mendapatkan yang baik. Mereka pantas mendapatkan senyuman dari saudara. Mereka pantas mendapatkan kata-kata yang ramah dari saudara. Mereka pantas mendapatkan wajah yang berseri dari saudara. Daripada mendapatkan sesuatu yang buruk dan negatif. Kenapa saudaraku? Sebab kita semua sudah menerima Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Sudah menerima Roh Kudus yang memproduksi buah roh. Rasa kedua, sukacita yang bersifat internal. Dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa kita. Dan sukacita itu menetap dan kekal sifatnya. Saya membaca cerita tentang sepasang suami istri yang tur ke Jepang. Setelah tur beberapa minggu mereka kangen dengan masakan Indonesia. Lalu mereka cari apakah ada restoran Indonesia di Jepang. Ternyata ada restoran Padang di sana. Mereka masuk dan kemudian duduk dilayani oleh waiter sebuah robot. Robot itu datang otomatis mendekati mereka dan bertanya, Bapak Ibu apa kewarganegaraan saudara? Kemudian mereka mengatakan kami dari Indonesia. Lalu robotnya berbicara Indonesia. Robotnya hebat, canggih. Bisa Indonesia, bisa Inggris, bisa Jepang, bisa Spanish, macam-macam. Bisa Chinese. Ya, luar biasa. Si suami mengatakan, wah Bu lihat robotnya canggih ya. Bisa macam-macam bahasa. Lalu robotnya mengatakan, selamat siang, mau pesen makanan apa Bapak Ibu? Kemudian si bapak bilang, mau pesen lotek ada enggak? Robotnya kemudian ketap-ketip, bunyi lampunya dan mengatakan, ada Pak, mau berapa? Pesen 2 ya, oke 2. Mau pedas apa tidak, berapa cabenya? Lalu si bapak bilang, yang satu cabai, yang satu 10. Kemudian ketap-ketip. Udah ditanya lagi, mau pakai kangkung enggak? Ya pakai kangkung, ketap-ketip. Lalu masuk datanya semua di robot itu, hebat sekali. Lalu ditanya lagi, pakai timun enggak? Pakai. Lalu ditanya lagi, pakai kol enggak? Pakai. Lalu robot itu setelah ketap-ketip dia tanya lagi, kolnya mau kol yang dari Jepang, dari Indonesia atau dari Bangkok? Si bapak bilang, ya terserahlah. Ini repot banget sih mau pesen 2 lotek aja. Ya, kamu robot apaan? Kelihatannya cerewet. Lalu ketap-ketip. Lalu ditanya lagi, kacangnya mau di blender atau kacangnya mau ditumbuk?
Lalu si bapak bilang, ya digoreng aja yang kering, sesukamu lah. Lalu robotnya tanya lagi, mau pakai bawang goreng nggak Pak? Lalu si bapak bilang, pakai asu. Dia marah pakai bahasa Jawa, asu itu anjing dia panggil si robotnya. Lalu ketap-ketip, ditanya lagi yang terakhir, loteknya mau taruh di piring atau di pincuk? Ya terserah kamu lah. Goblok. Kemudian robotnya ketap-ketip lagi, itu lampunya semua nyala. Lalu kurang dari 3 menit, keluar suara mengatakan, terima kasih Bapak dan Ibu, pesanan saudara tidak bisa diberikan. Tuh mereka kaget, si bapak bilang, ini apaan ini? Saya sudah dari tadi hampir 10 menit pesan 2 lotek aja gak bisa. Kenapa demikian? Hei robot coba jawab. Robotnya menjawab, soalnya kami belum ada yang namanya asu dan goblok. Jadi pesanan Bapak dibatalkan. Saudaraku, ini hanyalah sebuah humor. Manusia yang punya perasaan, punya hati, punya pikiran, tersinggung dan marah dengan robot yang materi, yang mesin, yang gak punya jiwa. Saudaraku, ada banyak hal di dunia ini yang sering bisa membuat kita menjadi pikiran yang negatif. Menjadi kesal, menjadi cepat marah dan hilang sukacita. Mari saudara, kita minta Tuhan perbaharui hidup kita. Mulai dari pikiran kita, memikirkan hal yang baik, yang mulia, yang suci, yang indah. Hal-hal yang positif, hal-hal yang sehat, hal-hal yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka produksi sukacita dari Roh Kudus akan lebih banyak mengalir dalam hidup kita. Akan keluar melalui wajah kita yang berseri. Akan keluar melalui perkataan kita yang membangun orang lain. Akan keluar melalui tingkah laku kita yang menjadi berkat positif bagi orang lain. Yang memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Mari kita mohon sekali lagi Roh Kudus. Hasilkanlah sukacita sejati yang internal itu di dalam pikiranku, di hatiku, di jiwaku. Maukah saudara berdoa demikian? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Engkau memberikan Tuhan Yesus yang mati bagi kami, memberi kami kasih agape. Dan memberi kami Roh Kudus yang memproduksi cinta kasih. Dan juga memproduksi sukacita, rasa kedua dari buah roh. Oh Roh Kudus, tolonglah kami. Curahkan sekali lagi sukacita dari sorga. Hasilkan lagi sukacita sejati yang mengalir dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa kami. Sehingga boleh terpancar keluar melalui wajah kami. Melalui senyum kami, melalui perkataan kami yang ramah terhadap orang lain. Melalui kebaikan-kebaikan yang menjadi berkat untuk orang lain. Melalui seluruh tingkah laku kami. Ya Roh Kudus, perbaharui kami satu demi satu. Kami berdoa, bersyukur dan memohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah segala Allah, Raja segala Raja. Penebus kami yang setia, gembala kami yang baik yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita, khususnya sukacita yang baru dari Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dari hari ini sampai engkau bertemu dengan Tuhan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.